Halo semuanya, kembali lagi di channel Ngefanboy TV. Di video kali ini, kita akan membahas tentang kisah-kisah horor atau urban legend yang terkenal di Indonesia. Kira-kira seberapa horor sih kisahnya? Atau kamu udah pernah dengar belum kisah ini? Penasaran? Yuk simak videonya sampai akhir. Indonesia memang dari dulu terkenal dengan hal-hal mistis, seperti santet atau bahkan urban legend yang kini masih banyak dibahas. Bahkan, banyak orang yang masih percaya dengan adanya makhluk-makhluk tersebut di zaman sekarang. Oleh karenanya, jangan heran apabila masih banyak masyarakat yang masih meyakini adanya mitos-mitos. Urban legend pertama yang sering disebut-sebut oleh masyarakat adalah Nenek Gayung. Makhluk satu ini sebenarnya merupakan hasil perbincangan dari warga, di mana sebagian masyarakat mengatakan bahwa Nenek Gayung tiba-tiba muncul di pinggir jalan. Penampilannya sederhana layaknya nenek-nenek biasa, tapi bedanya ia membawa gayung dari batok kelapa dan sebuah tikar guna memandikan jenazah. Untuk postur tubuhnya tidak terlalu tinggi. Lalu, ia juga menggunakan kebaya hitam atau putih. Rambutnya pun berwarna hitam dan sebagiannya berwarna putih dengan kulit putih pucat dan matanya yang sipit. Kalian pasti sudah tak asing dengan yang namanya hantu tanpa kepala. Makhluk satu ini dipercaya selalu berkeliaran di Taman Pemakaman Umum Jeruk Purut. Konon, ia berada di sana untuk mencari keberadaan kuburannya sendiri. Menurut kepercayaan, ia adalah seorang pastor yang terbunuh secara tragis pada zaman penjajahan Belanda. Dirinya pun berjalan-jalan di sekitar makam dengan menenteng kepalanya. Selain itu, hantu tanpa kepala ini juga diikuti oleh seekor anjing berwarna hitam dan bermata merah. Ada lagi yang tak kalah hits, yakni Mr. Gepeng. Makhluk satu ini diyakini selalu muncul di toilet gedung-gedung pencakar langit atau sekolah. Sosok ini mempunyai wajah bule dengan kondisi mukanya yang sangat hancur dan gepeng. Menurut kisah yang beredar, Mr. Gepeng merupakan seorang pria yang tewas mengenaskan di salah satu gedung pencakar langit di Jakarta. Meninggalnya ia dikarenakan terjepit di pintu lift. Beberapa mitos mengisahkan bahwa makhluk ini dapat dipanggil dengan sebuah ritual, yaitu dengan maju dan mundur sebanyak 3 kali di dalam toilet, kemudian ketuk pintu toilet 3 kali. Ada juga yang mempercayai bahwa sosok ini bisa dihubungi melalui jalur telepon ke nomor 7777777. Ada juga kakek cangkul yang juga sempat menjadi bahan perbincangan beberapa waktu lalu. Kakek cangkul ini mempunyai penampilan layaknya pria tua biasa dengan membawa cangkul berkarat kemana-mana. Ia berkeliaran seperti itu, karena jenazahnya tidak dikuburkan dengan layak. Konon katanya, kakek cangkul merupakan suami dari Nenek Gayung yang sudah dijelaskan pada poin pertama tadi. Bahkan, karena saking hitsnya, kakek cangkul dijadikan sebuah film layar lebar pada tahun 2012 silam. Selanjutnya, ada kuntilanak merah yang berkeliaran di terowongan Casablanca, Jakarta. Entah apa yang membuat sosok ini muncul, lantaran tidak ada cerita jelas mengenai hal tersebut. Namun, ada sebuah aturan yang wajib dijalankan oleh orang-orang yang lewat di terowongan tersebut. Adalah harus membunyikan klakson sebanyak 3 kali sebagai pertanda kalau ada yang ingin lewat. Apabila tidak dilakukan, masyarakat percaya akan ada peristiwa menyeramkan terjadi. Seperti kecelakaan parah yang kerap terjadi di sana. Selanjutnya, ada kolor ijo yang juga tak kalah ramai pada beberapa tahun lalu. Tepatnya pada tahun 2003 yang mana ada sebuah kasus pemerkosaan di Kampung Cijengkol, Kecamatan Setu, Bekasi. Si korban menceritakan kalau dirinya telah diserang pria bertubuh besar dengan banyak bulu yang menggunakan celana pendek berwarna hijau. Setelah cerita seram itu viral, kolor ijo langsung merambat ke kampung-kampung di Indonesia. Sejak saat itu, banyak yang menyimpulkan bahwa sosok ini adalah seseorang yang sedang menyempurnakan ilmu hitamnya dengan syarat memperkosa wanita. Kemudian, ada Nyi Roro Kidul yang masih dibicarakan sampai saat ini.
Nyi Roro Kidul sebenarnya merupakan tokoh mitologis penguasa pantai selatan. Maka dari itu, orang-orang yang berkunjung ke pantai selatan tidak boleh menggunakan baju warna hijau. Alasannya karena hijau adalah warna kesukaan dari Nyi Roro Kidul. Apabila melanggar aturan tersebut, maka orang itu akan ditarik ke tengah laut dan tidak akan ditemukan lagi. Urban legend lain yang tak kalah terkenal adalah Nenek Gerondong. Ini adalah sosok wanita tua yang wajahnya menyeramkan. Menurut cerita, Nenek Gerondong ini selalu meminta nasi kepada orang sekitar. Namun, tak banyak orang yang ingin memberinya, lantaran sosoknya yang menyeramkan. Padahal, pilihan untuk tidak memberi Nenek Gerondong sesuap nasi adalah hal yang salah. Pasalnya, sosok tersebut bisa berubah menjadi kasar dan tak segan membunuh siapa saja yang pelit kepadanya. Namun, hal ini tidak akan terjadi kepada orang yang tidak pelit kepada sang nenek. Ia akan mendapatkan keberuntungan dari Nenek Gerondong karena kebaikannya. Ada juga Wewe Gombel yang sampai saat ini masih ditakuti oleh masyarakat. Menurut kepercayaan, sosok ini adalah wanita berambut panjang dengan payudara besar yang menggantung. Makhluk tersebut seringkali menculik anak-anak yang kurang kasih sayang dari orang tuanya atau sedang tidak dalam pengawasan ayah dan bundanya. Untuk mencari anak-anak yang sedang diculik oleh Wewe Gombel ini butuh perjuangan ekstra. Beberapa orang harus membunyikan beberapa barang agar terdengar makhluk ini. Apabila sudah ditemukan, sang anak harus mandi menggunakan air seni agar tidak tercium oleh Wewe Gombel. Terakhir, ada Kuyang yang merupakan urban legend dari Kalimantan. Ini merupakan sosok wanita dengan kepala dan organ bagian dalam. Ia terbang meneror para wanita yang sedang hamil. Ini karena Kuyang suka memakan janin untuk menyempurnakan ilmu hitamnya. Sampai saat ini, sosok tersebut dikabarkan masih suka berkeliaran pada malam hari. Urban legend memang masih belum pasti keberadaannya. Pasalnya, itu adalah cerita yang berkembang dari mulut ke mulut tanpa tahu dari mana asalnya. Nah, kalau kalian pernah dengar cerita yang mana nih? Terima kasih buat kalian yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, agar membantu channel ini lebih berkembang. Terima kasih, sampai jumpa.